Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Ya, di sini saya masih pagi saat menyiapkan materi ini. Jadi, walaupun teman-teman menyaksikan ini di waktu siang mungkin ya, atau ada yang mengulangnya di waktu malam, anggap saja sekarang masih pagi, masih segar gitu ya. Minggu ini kita akan masuk pada materi disease intensity. Ya, sebelumnya atas presentasi yang sudah teman-teman sajikan untuk kelompok 1 dan kelompok 2, saya apresiasi, terima kasih atas presentasi yang diberikan. Dan sepertinya teman-teman bertanya-tanya ya, Pak, ini Pak Mufid menyampaikan kalau presentasi mahasiswa itu menggunakan bahasa Inggris. Kemudian kami presentasinya seperti apa Pak saat materi penyakit? Teman-teman yang disampaikan Pak Mufid di kontrak kuliah itu berlaku selama kuliah ini berlangsung, sejak pertemuan awal hingga akhir nanti, 1 semester. Jadi tidak hanya untuk yang materi hama, untuk materi penyakit pun serupa ya. Jadi saya sampaikan presentasi teman-teman mahasiswa itu menggunakan bahasa Inggris. Baik itu slide-nya maupun penyajiannya, penyampaiannya gitu ya. Lalu bagaimana dengan yang sudah presentasi tetapi tidak seperti itu Pak? Ya tidak perlu diulangi, tidak. Hanya kemudian tidak memperoleh nilai maksimal. Nilai maksimal kita 100 teman-teman. Ya, nilai maksimal kita 100. Yang saya maksud di sini adalah nilai maksimal yang diraih oleh kelompok tersebut. Misal ada kelompok yang setelah dinilai nilainya cukup tinggi 90 gitu ya. Tetapi karena tidak memenuhi syarat bahasa tadi, maka saya tidak beri nilai 90, saya akan beri nilai di bawah 90 gitu ya. Saya kira ini tidak perlu dipusingkan gitu ya, tidak perlu terlalu diambil pusing teman-teman, karena saya yakin teman-teman bisa melakukan ini. Ya, coba jangan dibayangkan, 1 semester ngomong bahasa Inggris, enggak gitu ya. Satu orang itu hanya presentasi 2 kali. Nah, dari 1 semester. Itu kan enggak semuanya berarti ya. Kemudian dari setiap presentasinya, dia mungkin kebagian 2, 3, sampai 5 slide. Tidak seluruh slide. Ya, Anda punya 15 slide, 20 slide. Kan tidak semuanya disampaikan oleh satu orang. Anda bagi, saya lihat begitu. Dan satu orang kemudian kebagian berapa? Rata-rata 3 slide. Jadi artinya Anda tuh hanya perlu menyiapkan presentasi bahasa Inggris 3 slide. Dan bagi Anda, saya lihat teman-teman ini sangat bisa untuk melakukan hal itu. Jadi ini bukan sesuatu yang berat. 3 slide, 5 slide, disiapkan latihan-latihan sebentar, take bahasa Inggris sebentar, selesai gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak berpikir. Nanti kalau saya gini nyampeinnya keliru, dan nggak ada cerita begitu ya. Nggak usah takut salah, nggak usah takut keliru, omong aja nekat gitu ya. Ya itu yang mau dilatih sebetulnya, nekat ngomong berbahasa Inggris. Jadi Anda nggak perlu takut salah. Kalau Anda salah bahasa Inggrisnya, kemudian nilai jelek, enggak. Di sini bukan kuliah bahasa Inggris, ini kuliah teknik sampling. Yang dinilai itu materi teknik samplingnya, bukan kemampuan Anda berbahasa Inggris. Ya, Anda hanya diminta untuk berani ngomong pakai bahasa Inggris. So, just do it, nggak usah terlalu banyak dipikir, ajar aja gitu ya. Oke, berikutnya yang kedua adalah saya ingin sampaikan bahwa terpaksa saya di kuliah semester ini kepada teman-teman, saya memaksa teman-teman untuk tidak boleh membaca slide. Ya, kalau di kuliah DPT semester 3 masih ada presentasi baca slide, saya nasihatin ya. Cuma nasihat.
Tapi kalau di teknik pengelolaan penyakit ya, semester berapa itu berarti? Kalau DP itu semester 1, 2, kalau pengelolaan penyakit mungkin semester 3, 4 gitu ya. Masih membaca slide, ya saya nasihatin. Tapi kalau kakak-kakaknya mereka ini yang semester 5, itu sudah tidak lagi saya mau nasihat. Saya terpaksa untuk menyampaikan bahwa teman-teman saya larang presentasi dengan baca slide. Ya. Saya yakin Anda bisa. Anda pasti menemukan caranya sehingga Anda bisa untuk presentasi tanpa membaca slide. Ya. Kalau Anda yang merasa berat itu Pak gitu ya. Itu Anda berarti belum mengenal diri Anda aja. Karena cobalah satu kali ini Anda rasakan, nanti Anda akan bicara bahwa ternyata saya bisa ya. Ternyata saya selama ini membuat batasan diri saya itu terlalu pendek ya. Ternyata saya mampu nih buat seperti itu gitu ya. Jadi saya terpaksa untuk melarang Anda untuk presentasi dengan membaca. Jika di pertemuan berikutnya nanti masih ada yang membaca, mohon maaf, saya harap dibuatkan video baru lagi versi yang tidak membaca gitu ya. Gitu, oke? Ya, berikutnya kita masuk ke kuliah minggu ini. Teman-teman, pengamatan penyakit, pengamatan hama itu jadi wajib dan pasti dilakukan saat penelitian. Ya, kita bicara penyakit. Apapun teman-teman teliti di penyakit, jika itu melibatkan tanaman, Anda akan melakukan pengamatan penyakit. Karena itu kuliah ini menjadi penting karena Anda akan gunakan ini saat nanti penelitian. Baik yang minggu ini untuk intensitas penyakit atau yang minggu berikutnya juga untuk insidensi penyakit. Jadi ada dua tipe pengamatan, ada yang intensitas dan insidensi, gitu ya. Minggu ini kita akan mulai dari disease density. Di beberapa tulisan, di beberapa bacaan, atau nanti saat teman-teman menulis, teman-teman boleh menggunakan dua istilah itu. Disease severity atau disease intensity. Ya, keparahan penyakit atau intensitas penyakit. Itu boleh digunakan yang mana saja, tapi konsisten ya. Dalam satu naskah, satu makalah, gunakan severity, maka gunakan itu hingga akhir. Jika gunakan intensity, maka gunakan istilah tersebut juga hingga akhir. Jadi jangan sebagian tulisan severity, sebagian intensity, gitu ya. Nah, apa sebetulnya yang jadi definisi dari disease severity atau intensity adalah area atau volume dari jaringan tanaman tersebut yang terlihat sakit, ya, dibandingkan dengan total area atau volume tanaman tersebut. Jadi kalau area itu merujuk pada luasan, atau volume itu juga bisa merujuk pada volume ya dari tanaman tersebut. Contoh begini, ada daun yang ukurannya 30 cm persegi. 30 cm persegi itu 10 dari 30 cm persegi itu 10 cm perseginya mengalami hawar. Berarti kan sepertiganya ya. Maka severity-nya atau keparahannya itu sepertiga atau 33%. Itu yang disebut severity. Di tanaman lain misalnya, dari 30 cm persegi yang mengalami hawar 15 cm persegi. Berarti setengahnya, maka severity-nya ada 50%. Di tanaman yang lain lagi, beda lagi, misalnya 70%. Di tanaman yang lain 10%. Nah, kalau begitu di area ini semua berapa? Itu teman-teman rata-rata. Jadi sesederhana itu pengamatan disease severity atau disease intensity sebetulnya gitu ya.
Jadi ini sebetulnya bukan sesuatu yang rumit. Ini hanya melakukan pengamatan berapa persen sih yang terkena atau yang terlihat sakit dibandingkan luasan yang ada. Sebenarnya cuma seperti itu, sederhana. Sebelum bicara lebih jauh lagi, teman-teman, saya akan mengingatkan bahwa dalam penyakit tumbuhan, setidaknya kita mengenal dua macam gejala, yaitu gejala sistemik dan gejala lokal. Dua macam tipe gejala ya. Systemic symptom and localized symptom. Gejala sistemik itu adalah infeksinya terjadi di satu bagian tanaman. Tapi dari satu bagian tersebut kemudian patogen mereplikasi diri atau bereproduksi, membentuk partikel baru atau sel baru atau individu baru yang kemudian menyebar ke sel lain, ikut jaringan angkut atau sebagainya, bergerak ke sel lain dan menginfeksi sel lain lagi. Ya, selnya sakit, kemudian patogennya tadi replikasi, tumbuh lagi, semakin banyak lagi, kemudian ikut pindah ke daun yang lain lagi. Begitu terus hingga seluruh tanamannya akhirnya semua selnya terinfeksi. Itu disebut gejala sistemik. Ya, jadi seluruh tanaman itu akan merasakan ketidaknormalan fisiologinya. Seluruh tanaman merasakan. Kenapa? Karena patogennya bergerak. Patogennya bereplikasi kemudian berpindah. Ya. Ada juga gejala sistemik, masih sistemik, yang infeksinya terjadi di satu bagian saja. Misalnya pisang ini ya, yang A itu, ada yang layu ya. Nah, di bawahnya itu yang B, itu ternyata ada infeksi di bonggol pisangnya, di jaringan angkutnya, mulai dari bawah. Nah, infeksi ini mungkin tidak menyebar ke daun. Ini nggak ke daun nih, nggak ke daun. Tapi karena menginfeksi jaringan angkut, maka suplai nutrisi dari akar tidak bisa sampai ke atas. Maka yang mengalami ketidaknormalan fisiologi itu seluruh tanaman. Jadi gejala sistemik itu ketika yang mengalami gejala atau mengalami ketidaknormalan itu kita bisa lihat di seluruh bagian tanaman. Itu yang foto A, itu ya, foto B, foto C, foto E. Itu. Nah, kalau yang localized symptom itu yang gejalanya hanya ada di satu bagian tanaman tertentu saja. Jadi yang mengalami ketidaknormalan fisiologi hanya bagian tertentu. Contohnya bercak daun. Ya, teman-teman lihat yang bercak daun itu hanya di bagian-bagian yang berwarna coklat yang mengalami ketidaknormalan fisiologi. Sementara di daun yang sama saja, di sebelahnya itu masih normal. Nah, juga mungkin di daun-daun yang lain tidak mengalami bercak. Jadi gejala ini localized atau lokal, gejala lokal. Jadi ada dua tipe, satu gejala sistemik dan satunya gejala lokal. Nah, karena yang sistemik itu akan menyeluruh, maka ketika satu tanaman kena gejala sistemik, maka dia akan menuju pada tingkat keparahannya 100% secara langsung ya. Misal layu fusarium pisang itu. Begitu dia diinfeksi, ya, begitu mulai muncul kelihatan kan bonggolnya nggak kita lihat ya, tidak terlihat dari luar ya. Tapi kemudian tanamannya mulai layu, oke, dia berarti sudah mengalami gejala sistemik. Lama-kelamaan akan mengering seperti pada foto A. Itu berarti keparahan 100%. Foto C itu yellow leaf curve virus yang keriting kuning pada cabai. Nah, infeksinya mungkin dari satu daun, ya satu dahan, satu ranting itu kuning. Nah, karena ini sifatnya sistemik, maka daun di ranting-ranting lain pada akhirnya kan kena. Akan kena berarti keparahan penyakitnya pasti akan menjadi 100%. Begitu juga mozaik tobacco mozaik virus yang foto E. Begitu satu kena, virusnya akan menyebar ke seluruh tanaman hingga keparahannya jadi 100%. Maka dari itu, untuk gejala-gejala sistemik,
kebiasaannya itu tidak dilakukan pengamatan keparahan penyakit. Karena pasti mengarah pada keparahan 100%. Maka untuk tanaman-tanaman dengan gejala sistemik biasanya hanya diamati insidensi, sakit atau sehat, gitu ya, 1 atau 0. Walaupun keparahannya itu masih kecil sekali, gitu ya, tapi kalau gejala sistemik langsung sakit atau tidak sakit, gitu. Jadi tidak perlu dihitung seberapa parah, karena pada akhirnya akan menjadi 100% parah. Tapi kalau yang lokal itu masih diamati keparahannya. Karena tanaman terlihat mencoba untuk memblok patogen. Makanya gejalanya bisa lokal. Tanamannya itu mencoba untuk melindungi diri dengan memblok patogen. Maka ada kemungkinan gejala ini tidak sampai keparahan 100%. Akan menjadi bervariasi. Bisa jadi 50% saja nanti. Tergantung kemampuan tanaman memblokade patogen tersebut. Maka untuk penyakit-penyakit yang localized symptom itu diamati dengan keparahan. Maka nanti yang kita pelajari hari ini di disease intensity atau severity atau keparahan penyakit itu adalah tanaman-tanaman dengan localized symptom atau gejala-gejala lokal. Nah, belakangan yang gejala sistemik tadi orang mencoba juga untuk melakukan scoring atau menilai keparahannya. Orang mencoba untuk lakukan itu. Loh kenapa? Kan nanti 100%, Pak. Iya. Tapi belakangan ini kita menemukan beberapa tanaman yang meskipun sudah 100% bergejala keparahan 100%, tetapi varietas-varietas yang baru ini ternyata tetap menghasilkan. Meskipun tentu hasilnya lebih sedikit dari yang sehat ya. Tapi tetap menghasilkan. Nah, peneliti mulai memasukkan hasil itu ke dalam kriteria keparahan. Jadi, yang akan jadi 100% parah adalah ketika gejalanya menyeluruh dan tidak menghasilkan buah sama sekali. Nah, jadi kriterianya ditambah. Kalau nanti gejalanya menyeluruh, ya, yang dulu 100% kita sebut, tapi masih punya menghasilkan buah, beberapa buah gitu, mungkin masih disebut keparahannya masih 90% gitu ya. Karena belakangan ini kita sulit untuk menemukan varietas yang tahan betul, yang benar-benar tingkat keparahannya 0 itu sulit. Ya, bahkan masih sangat-sangat tinggi. Tetapi setidaknya sudah tetap mampu menghasilkan. Jadi yang sistemik boleh Pak diamati scoring atau keparahan boleh. Tapi kebiasaannya. Tadi kan saya sampaikan pada umumnya atau yang jadi kebiasaan adalah diamati insidensi saja. Oke, kita mulai. Nah, ini tadi contoh yang disebut dengan severity. Ya, teman-teman. Di sini ada bercak. Ini kan luasan daun sebegini ya, berapa sentimeter persegi ini ya. Nah, beberapa sentimeter perseginya kan mengalami bercak. Jadi, luas bercak dibagi luas daun seluruhnya, masukkan dalam persen, itulah keparahan daun ini. Nah, mulai lagi ke daun yang sini. Lalu daun yang ini. Nah, begitu juga daun-daun yang lain ini. Ini luas daunnya secara umum sekian sentimeter persegi. Kemudian sekian sentimeternya bercak. Luas yang bercak dibagi luas daun menyeluruh dalam persen, itulah yang disebut intensitas ya, keparahan penyakit. Ini contoh hasil pengamatan. Teman-teman, kalau nanti sudah bisa melakukan pengamatan disease severity, nih disease severity ya, kita nggak usah bahas insidensi dulu, nggak apa-apa. Teman-teman nanti bisa punya data seperti ini. Ya, ini adalah pengaruh dari seed dressing. Seed dressing ini perlakuan benih, dilumuri gitu dengan
bahan aktif tertentu, bisa pestisida atau bisa fungisida, dan pengaruh dari beberapa varietas terdapat terhadap insidensi dan keparahan Cercospora, penyebab bercak daun, gitu ya. Nah, pengamatannya ini dilakukan di minggu ke-9 setelah bijinya disebar dan saat panen. Hasilnya ini, ya, hasilnya ini untuk minggu ke-9. Ternyata jika diberi seed dressing, itu keparahan penyakitnya lebih rendah ketimbang tidak diberi seed dressing. Dan ini terbawa hingga panen. Biji yang di seed dressing itu keparahan penyakitnya lebih rendah ketimbang biji yang tidak diperlakukan benihnya. Gitu ya. Kemudian ada beberapa varietas ini, mana yang baik? Ya, yang baik tentu yang punya keparahan penyakit rendah ya. Yang ini, yang varietas nomor 7 ini punya keparahan penyakit yang rendah. Saat 9 minggu setelah penyebaran benih ya. Sedangkan saat panen, ternyata baik varietas 7 maupun varietas 15, justru varietas 15 malah lebih rendah, meski tidak signifikan bedanya dengan varietas nomor 7 ya. Varietas 15 ternyata, ternyata sini juga, sorry. Varietas 15 dari awal ternyata memang punya keparahan penyakit yang lebih rendah ketimbang yang lain. Berarti kita pakai varietas 15 gitu ya, agar terhindar dari Cercospora leaf spot. Nah, begitu contoh dari hasil pengamatan disease severity. Contoh lain, sekarang kita ke penyakit brown leaf spot, bercak coklat pada daun padi ya. Padi. Jadi ini ada beberapa varietas. Varietas ini adalah disease severity, keparahan penyakitnya. Dari varietas yang ada ini, 13 varietas ini, mana yang paling rendah? Yang paling rendah ada di huruf yang paling besar. Ini 21 ya. Nah, jadi varietas HJG1 ini ternyata punya keparahan penyakit yang paling rendah ketimbang yang lain. Nah, tanpa melakukan monitoring, tanpa melakukan pengamatan intensitas penyakit atau disease severity, disease incidensi, kita tidak punya data-data begini. Kita tidak bisa membuat keputusan untuk tindakan-tindakan pengendalian jika tidak melakukan pengamatan disease severity. Maka dari itu nanti kita akan belajar melakukan pengamatan disease severity ya. Selain itu, jika teman-teman kemarin masih ingat kita bahas PHT ya, bahwa PHT itu berbasis pada ekosistem, kita berharap titik keseimbangannya itu rendah. Bagaimana kita tahu ada grafik yang seperti itu? Grafik yang naik, kemudian stay di dekat garis equilibrium. Grafik itu diperoleh dari hasil pengamatan seperti ini juga. Jadi kalau ini hanya minggu ke-8, hari ke-8, kalau di sini tadi minggu ke-9, kalau mau punya grafik, ya Anda harus pengamatan dalam interval waktu yang lebih dari 1 kali. Nah, gitu. Oke, nah mari kita melakukan pengamatan intensitas penyakit tanaman. Nah, sebelum teman-teman mulai dengan pengamatan, teman-teman akan membuat satu rencana pengamatan yang setidaknya berisi 4 hal ini. Nah, ini harus diputuskan dulu sebelum mulai pengamatan. Yang pertama, tujuan pengamatannya apa? Apa yang jadi pertanyaan dalam penelitian teman-teman? Anda mau tahu apa? Ya, misal, saya ingin tahu varietas padi mana yang punya keparahan paling rendah terhadap brown leaf spot. Ya, gitu ya. Atau tujuannya saya mau lihat pengaruh dari seed dressing
dan varietas terhadap penyakit Cercospora leaf spot. Ya. Jadi teman-teman harus punya tujuan dulu. Nah, yang kedua nanti scoring. Scoring itu apa? Teman-teman ingat tadi kita menghitung luas daun. Ya, bayangkanlah bagaimana cara menghitung luas daun. Kalau teman-teman bekerja dengan satu daun, masih sempat. Kalau teman-teman bekerja dengan satu tanaman kacang, katakanlah kalau dibantu nanti sempat. Kalau teman-teman bicara dengan mengamati 100 tanaman, mengamati 1 hektar tanaman, 10.000 meter persegi, 1.000 meter persegi aja, Anda mau hitung luas daun, itu tidak mungkin kan? Maka yang akan Anda buat nanti adalah scoring. Scoring, nanti kita bahas. Ketiga, sampling pattern, pola. Ya, kalau lahan Anda kotak, itu Anda akan pergi membuat pola seperti apa? Apakah zigzag, apakah bentuk X, dan sebagainya, nanti kita bahas. Kemudian waktu. Anda mau pengamatan sejak kapan? Sejak tanam? Atau setelah masuk generatif? Ya, seperti apa? Nanti kita bahas. Jadi yang pertama Anda harus punya tujuan. Ya, saya anggap punya tujuan, sekarang masuk ke scoring. Nah, teman-teman, pada akhirnya kita tidak melakukan menghitung luas daun dan luas bercak. Karena itu sangat tidak praktis ya. Pengamatan ini harus didesain dengan sangat praktis, mudah, murah, aman bagi pekerjanya, dan tentu akurat gitu ya. Maka kita sepakat untuk boleh menggunakan scoring. Jadi scoring ini dibentuk dari pengamatan perkembangan penyakit. Ini adalah brown leaf spot disease di padi. Ya, ada daun sehat, kemudian daunnya mulai bercak di foto. Besoknya bercaknya nambah di foto terus sampai daunnya kering. Berarti daun bercak atau bercak daun coklat di padi itu punya pola perkembangannya seperti ini. Berarti kita buat skornya, kalau masih begini kita sebut 0. Yang seperti ini kita sebut skor 9. Yang begini skor 1, 2, 3, dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman di lapangan melakukan pengamatan, itu bawa ini sebagai panduan. Oh, dia lebih cocok skor 5. Maka angka 5 yang ditulis dalam tabel pengamatan. Bukan luasan. Ya, bukan 2 cm persegi per 10 cm persegi kali 100%. Bukan itu. Anda nggak perlu buat itu. Cukup tulis angka 5. Itu cukup. Oh, kalau mirip dengan yang 8 ini, ya, yang 8 ini bagaimana sih? Udah kering. Tapi masih ada hijaunya sedikit sekali. Oke, berarti masuknya angka 8. 9 itu udah nggak ada hijaunya sama sekali. Nah, berarti angkanya 9. Itu namanya scoring. Contoh scoring lain, ini rice blast disease, ya, penyakit blast pada padi. Ini scoring di daunnya. Ya, scoring di daunnya. Ada mulai dari 01, 10, 50, 10, 22, gitu ya macam. Beda-beda ya. Kali ini dia pakai angka. Ini Helminthosporium, penyebab hawar daun di jagung. Ya. Oh, ternyata gejalanya itu tumbuh dari bawah, dari daun bawah dulu, baru ke daun atasnya. Nah, maka bentuk scoringnya dibuat gambarnya begini juga. Ya, bercak skor 0,5 itu dari paling bawah gitu. Karena pasti gejalanya muncul dari bawah. Hasil kajian sebelumnya yang menunjukkan bahwa perkembangan penyakitnya ini bentuknya seperti ini, gitu ya. Ini kalau seperti ini nih, dari ini berapa daun nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dari 12 daun, ada 3 daun yang kena, itu skor 1. Kalau 4 daun yang kena, skor 2. Dan seterusnya. Gitu ya. Kalau semua daun kena, itu skor 4. Kalau semua daun kena dan udah kering, skornya 5. Itu tadi daun. Ya. Jadi daun, kemudian jadi tanaman, ya kan? Ini daun. Daun. Ini kalau mau scoring tanaman, nggak hanya daun nih, satu tanaman utuh. Ini scoring buah nih.
Ya, teman-teman tahu ini buah apa? Ini buah kelapa. Penyakitnya Cystoscisis paradoxa. Ya, itu patogennya. Nah, ternyata gejalanya itu mulai dari atas. Ini turun ke bawah. Nah, ini scoringnya. Tinggal teman-teman naik pohon kelapa gitu ya. Kemudian di sana dilihat gejalanya sampai mana. Iya Pak, harus naik pohon kelapa. Iya kalau pohon kelapa, kalau buahnya belum jatuh, pengamatannya ingin dilakukan di atas. Kembali pada tujuan. Tujuannya apa? Mengamati gejala penyakit akibat Cystoscisis paradoxa pada buah kelapa yang belum jatuh ke tanah gitu. Berarti Anda harus naik ke atas. Gitu ya. Itu tergantung pada tujuannya masing-masing. Ini scoring. Nanti teman-teman kalau ada waktu luang gitu ya, dan tolong diluangkan, cobalah searching penyakit apa gitu, coba cari scoringnya ada tuh. Nah, sekarang kita nyoba untuk teman-teman melakukan scoring. Nah, sekarang nyoba untuk melakukan scoring. Caranya gini, teman-teman di Spada itu saya sudah kirim satu link. Kalau teman-teman buka itu masuk ke Google Form. Ya. Kalau teman-teman buka itu masuk ke Google Form. Nah, di situ ada pertanyaan nomor 1. Itu Anda butuh, untuk menjawab itu Anda butuh mengikuti slide ini. Gitu ya. Yang di sebelah kiri kita itu saya anggap daun boleh, dianggap buah mangga ya boleh gitu ya. Itu ada beberapa skor. Skor 0, skor 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, nanti di sini saya akan tampilkan objek yang kita amati. Ya, objek yang kita amati. Ini samplingnya. Teman-teman tugasnya adalah men-scoring. Men-scoring itu masuk ke skor berapa. Nanti ada 3 objek. Berarti objek 1 skornya berapa, objek 2 skornya berapa, objek 3 skornya berapa. Teman-teman rata-ratanya masuk ke Google Form untuk pertanyaan nomor 1. Oke, mulai dari objek yang pertama, objek A. Kira-kira ini masuk skor berapa? Ya. Objek B. Siap, ini masuk skor berapa? Objek C. Ini masuk dalam skor berapa? Jadi, silahkan. Kemudian Anda rata-rata. Anda buka link yang saya beri. Ada pertanyaan 1, question 1. Di situ Anda masukkan rata-rata dari 3 objek tadi. Kalau tadi terlalu cepat, videonya silahkan dimundurkan sendiri-sendiri. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada pula tipe scoring yang tidak dijelaskan dalam gambar. Jadi, nggak ada gambarnya nih. Saya udah nyari literatur, tapi nggak ada yang gambar, Pak. Adanya tulisan gini, ya nggak apa-apa. Ya, di sini kan udah dijelaskan. Skor 0,5 itu yang seperti apa, skor 1 yang seperti apa, kan begitu ya. Nggak apa-apa, teman-teman tetap bisa menggunakan ini untuk panduan scoring. Nah, ini latihan berikutnya. Latihan berikutnya adalah coba scoring ini. Ini ada beberapa gambar objek nanti yang muncul. Sama kayak tadi teman-teman scoring, kemudian kali ini di jagung ya. Kemudian teman-teman menentukan itu masuk pada skor berapa untuk nanti di rata-rata di akhir. Ini objek 1. Objek 2. Objek 3. Objek 4. Selesai. Ada 4 objek, skornya tadi silahkan di rata-rata masuk ke question 2. Ya. Kalau videonya tadi kecepatan, mau lihat lagi objeknya, silahkan dimundurkan sendiri. Itu tadi scoring, teman-teman. Itu tadi scoring. Sekarang, objek yang akan teman-teman amati tadi, baik itu daun atau tanamannya, itu ada di lahan. Dan di situ dia berbaur dengan ratusan, mungkin ribuan tanaman lain. Ya gitu ya.
Nah, teman-teman tidak bisa jika melakukan pengamatan secara menyeluruh ketika jumlah tanaman yang ada dalam populasi itu banyak. Ya, satu petak itu isinya 1000 tanaman. Padahal pengamatannya harus hari itu. Ya, pengamatan intensitas penyakit pada minggu ke-10, ya kan itu hanya ada hari itu gitu ya. Pada hari ke-100 harinya hanya ada hari itu. Maka harus selesai. Bagaimana caranya? Maka Anda harus melakukan sampling. Dari 1000 itu berapa samplingnya gitu. Nah, titik-titik sampling itu diwakili dengan titik-titik hitam yang ada dalam layar. Itu Anda sebar dengan pola seperti apa? Ya. Apakah Anda akan buat pola seperti A? Ya. Jadi lahannya tidak semuanya kena nih. Hanya di bagian sini aja. Ini biasanya kalau petanya besar sekali dan ada banyak peta. Jadi nggak hanya satu peta ini nanti yang dia mati. Peta berikutnya ada lagi. Dan ini juga tergantung pada biologi dan ekologi patogen yang kita pelajari minggu lalu. Atau polanya B. Jadi jalan aja lurus gitu. Ya. Ini kalau tipe penyakitnya mengelompok, yang tular lewat akar, yang monosiklik, ya buka lagi materi minggu lalu ya. Itu kan berkelompok gitu ya penyakitnya, tanaman sakitnya. Maka kalau berkelompoknya di sini dan di sini dan di sini, nggak kena nih, nggak kena kalau Anda menggunakan tipe yang diagonal. Atau tipe X. Tipe X ini cukup rata nih. Pak, ini kenapa titik-titiknya nggak sedekat ini? Ya, karena dengan jumlah titik yang sama, Anda sebar dalam lintasan jalan yang lebih panjang, maka jatuhnya titiknya jaraknya makin jauh, ya kan? Atau begini nih, X. Lebih rata ketimbang B. Untuk mengakomodir tipe-tipe penyakit yang monosiklik, yang nanti tanaman sakitnya akan berkelompok. Tapi kalau kelompoknya terbentuk di sini, ini sama aja nih, nggak dapat. Atau tipe berikutnya tipe D, zigzag begini. Jadi semua tergantung pada ekologi dan biologi patogennya. Itulah yang kita pelajari minggu lalu, teman-teman. Tipe E itu apa sih, Pak? Tipe E itu begini, kita bagi lahannya menjadi kotak-kotak yang lebih kecil. Ini ada berapa kotak nih? 4, 2, 3, ada menjadi 20 kotak kecil. Nah, nanti samplingnya titiknya ada 20 dan satu titik ada di setiap kotak kecil. Baik itu di tengah, di pojok, di atas, di samping, macam-macam. Yang penting di dalam situ. Secara acak nih bebas nih naruhnya di mana. Itu yang E, lebih rata. Konsekuensi dari ini tentu adalah lintasan jalan. Ya, kalau Anda buat diagonalnya lebih cepat kan? Lebih cepat nih. Kalau Anda buat X gini lama nih. Ya, apalagi kalau tim yang melakukan pengamatan hanya satu tim. Nah, dia bergeraknya dari pojok sini ke pojok bawah, habis itu bergerak lagi ke sini. Oke, ke sini lah lebih pendek. Ke sini, kemudian diagonal lagi ke sana. Ini lintasannya jauh lebih panjang. Ini lebih panjang lagi nih. Ya. Tapi lebih rata gitu. Ini rata, tapi lintasannya panjang sekali. Titik satu di sini, titik berikutnya di sini tapi pojok bawah. Sana pojok berikutnya ini geser-geser terus nih. Ini lintasannya paling panjang. Tapi juga lebih rata ya, untuk lebih mendekati titik akurasi. Nah, itu dipilih berdasarkan dengan pengetahuan ekologi dan biologi patogennya. Berikutnya waktu, teman-teman. Ya. Jadi ada apa aja komponen tadi? Satu, tujuan. 2, scoringnya cari. Ketiga itu sampling pattern-nya, polanya mau bagaimana bergeraknya. Yang keempat waktu. Waktu itu
Isinya mulainya kapan, selesainya kapan, kemudian pengamatannya berapa kali, jaraknya berapa hari. Gitu ya. Interval itu maksudnya. Contoh, mulainya kapan? Mulainya minggu ke-1. Selesainya minggu ke-6. Intervalnya tiap minggu. Berarti minggu 1, minggu 2, minggu 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Startnya kapan? Startnya 12 jam. Sejak perlakuan. Perlakuannya jam berapa tadi? Perlakuannya tadi jam 3 sore, Pak. Oke, berarti 12 jamnya jam berapa? Jam 3 dini hari. Oke, berarti pengamatannya dimulai jam 3 dini hari gitu. Sampai jam berapa? Sampai jam 9 pagi. Intervalnya setiap setengah jam. Ya udah, tunggu di lab. Jam 3 pengamatan pertama, jam 3.30 pengamatan kedua, jam 4 pengamatan berikutnya, sholat subuh, jam 4.30 pengamatan berikutnya, terus begitu. Nah, ini didasarkan juga pada pertanyaan tujuan pengamatan tadi ya, research question, pada biologi dan ekologi patogen. Ya, itu didasarkan pada itu. Nah, ini contoh data perkembangan intensitas, sorry ini intensitas ya, tapi saya mau menunjukkan interval. Penyakit karat daun. Oh ini betul intensitas. Perkembangan intensitas penyakit karat daun pada tanaman jagung komersial di lapangan. Jadi tujuannya adalah ini ada 4 varietas jagung yang komersial di lapangan. Mana sih yang lebih tahan terhadap bukan lebih tahan. Mana sih yang punya intensitas rendah terhadap penyakit karat daun? Nah, gitu ya. Nah, startnya ternyata dimulai di minggu ke-6 nih. Kenapa ya? Oh, ternyata karena karat daun ini, penyakit karat daun jagung ini menginfeksi tanaman jagung pada minggu ke-6. Saat jagungnya masuk fase generatif, sudah mulai muncul malai. Kalau jagungnya masih kecil, masih vegetatif, belum muncul malai, itu tidak akan ada yang terkena penyakit karat daun. Karena itu, pengamatannya tidak dimulai sejak minggu ke-1, tapi dimulai dari minggu ke-6. Lalu finish. Kenapa selesai di minggu ke-12 ya? Kenapa ya gitu ya? Oh, ternyata di minggu ke-12 ini jagungnya sudah akan dipanen. Maka tidak ada pengamatan ke-13. Karena jagungnya sudah dipanen gitu ya. Makanya berhenti di minggu ke-12. Nah, intervalnya. Oh, intervalnya 2 minggu. Ya, intervalnya 2 minggu. Kenapa ya kok intervalnya 2 minggu? Nah, teman-teman coba lihat aja nih. Jaraknya ini, oke, saya ceritakan cerita tentang penelitian ini. Penelitian ini kan berapa minggu nih? Dari minggu ke-6 sampai 6 minggu. Nah, saya harus tanam jagung ini di satu daerah yang di sana endemik penyakit karat daun jagung. Nah, daerahnya itu ada di Kediri. Sementara saya kan kuliah di Jogja. Nah, berarti setiap mau pengamatan tuh, setiap akan pengamatan, itu saya ingat nih setiap hari Kamis pengamatannya. Itu saya harus naik kereta ke Kediri. Dan pulang. Ya, dan pulang lagi. Jadi saya nggak nginep di sana karena saya kuliah dan sebagainya kan kosongnya hari Kamis. Saya setiap Kamis pergi ke Kediri. Kalau saya setiap minggu bolak-balik ke Kediri itu kan pemborosan. Udah capek, boros uang dan sebagainya. Itu salah satu alasan. Alasan kedua, perkembangan penyakit karat ini kalau dia mati tiap minggu itu nggak banyak berubah. Nggak banyak berubah. Jadi dari ini masuk peaknya sih. Coba ini lihatlah. Ini ya. Dari di sini sekitar 10 jadi 20. Itu kan nggak banyak berubah. Ya. Jangan-jangan di minggu. Jadi kalau saya amati setiap minggu mungkin perubahannya nggak banyak. Yang sebelumnya 10 jadi 15 gitu ya. Nggak banyak berubahnya. Maka saya bisa buat interval yang lebih panjang 2 minggu. 2 minggu itu juga nggak banyak Pak perubahannya. Ya udah buat 3 minggu gitu ya. Jadi interval itu menyesuaikan itu juga. Jadi kalau diamati setiap hari itu perubahannya udah drastis, maka Anda harus amati dalam jam.
Karena dalam satu hari 24 jam itu perubahannya udah drastis. Maka Anda harus amati tiap jam. Bisa jadi begitu, tiap 2 jam lah gitu ya. Nah, itu interval. Cara menentukan intervalnya begitu. Ya tentu tadi ya saya sampaikan mempertimbangkan kemampuan juga. Kalau Anda nggak mampu pengamatan tiap hari, jangan tiap hari. Tapi bagus loh Pak nanti datanya kalau bisa diamati tiap hari. Meskipun perubahannya nggak banyak Pak, tapi kalau datanya bisa lihat tiap hari kan bagus. Iya bagus, hari pertama, kedua, ketiga masih semangat nih pengamatannya. Hari berikutnya mulai kecapean. Akhirnya pengamatannya nggak akurat, kan ngeliat scoringnya mulai burem gitu ya karena capek. Hari berikutnya mulai lelah, tak tolong temennya, tolong ngamatin dong gitu. Belum pernah pengamatan scoring pada temennya itu, akhirnya bias datanya. Jadi itu justru memberatkan kita. Dan ketika itu menjadi berat bagi kita, itu membahayakan akurasi data kita. Jadi jangan paksakan diri. Ya, pengamatannya setiap jam, nanti kena tuh jam-jam siang terik matahari itu. Nggak usah, kalau memang datanya nggak berubah banyak, nggak usah. Anda harus hindari itu, karena ketika lelah, akurasinya turun. Jadi lelah ini bukan karena Anda nggak mau capek ya, tapi secara alami memang Anda kalau kemudian lelah, scoring ini jadi bias nanti, jadi tidak akurat. Jadi sebaiknya dihindari. Itu waktu ya, cara-cara mengukur. Nah, ini rumus dari disease intensity. Ini rumus dari disease intensity. Tadi teman-teman ingat ini ya, titik-titik hitamnya ini. Jadi dari setiap titik itu Anda punya skor berapa? Skor 5, titik berikutnya skor berapa? 4, berikutnya 3, berikutnya 5, dan sebagainya. Nah, skor-skor itu kemudian Anda masukkan dalam rumus ini. Itulah ya, intensitas penyakit. Ya, sebetulnya rumus ini itu adalah rata-rata. Jadi gini, sebetulnya pembilangnya ini teman-teman diminta menjumlah semua skor yang teman-teman punya. Titik satu skor berapa? 5, 4, 3, 5, 4, 3, terus 5, 4, 3 berapa gitu. Itu Anda jumlah. Itu yang pembilang ini. Anda jumlah dibagi dengan skor tertinggi yang mungkin terjadi di alam. Skor tertingginya berapa? Kalau penyakit Helminthosporium tadi skor tertingginya 5. Oke, 5 atau 5. Maka kemungkinan paling parah itu kan skor 5 dengan jumlah tanamannya berapa? N. N itu dikali jumlah titik Anda berapa? Titik saya 20, Pak. Berarti Anda akan punya skor paling parah itu adalah ketika 20 titik ini skor 5 kan. Maka penyebutnya itu sebetulnya adalah keadaan terparah itu. 5 skor tertinggi dikali dengan 20 titik sampel. Itu skor paling parah. Jadi intensitas penyakit di sini membandingkan skor Anda dapatkan dibagi skor paling parah dikali 100%. Ya, paham ya? Jadi kalau tadi teman-teman pengamatan simulasi tadi yang kita buat, ya teman-teman kan mendapat rata-rata. Nah, rata-rata itu kan teman-teman dapat dari menjumlah semua skor. Ya, kalau Anda masih pegang kertas tempat Anda scoring tadi, Anda kan menjumlah setiap skor, kemudian Anda bagi dengan jumlah sampel ya kan? Nah, kalau rumus ini maksudnya adalah Anda jumlah semua skor tadi, sudah Anda jumlah, Anda bagi dengan, ini contohnya tadi ya, yang dipakai ya, ada 4 tanaman ya. Nah, Anda bagi dengan 5 skor tertinggi dikali 4 jumlah sampel. Kalau yang ini sampai C ya, berarti skor tertingginya berapa? 5 dikali 3 sampel. Itu adalah penyebutnya. Di sini. Nih, skor tertinggi Z 5 ya, skor tertinggi dikali jumlah sampel. Sampelnya berapa? Sampelnya 3, yang satu tadi yang gambar daun. Yang jagung sampelnya 4.
Ya, kalau lihat titik ini sampelnya 20, berarti dikali 20. Ya, dibagi itu dikali 100%. Sebetulnya simpel rumusnya itu. Ya, sigma N kali V itu sebetulnya menjumlah semua skor Anda. Anda kan punya data scoring ya. 5, 4, 1, 5, 3, 2 gitu ya. Scoringnya ada banyak ya, sampai 20 misalnya 20 sampel. Nah, Anda total itu jumlah. Ini sebetulnya ini. Anda jumlah itu semua. Nah, kalau mau gampang jumlahnya, caranya gini. Yang skornya 5 ada berapa? Ada 2, Pak. Ya udah 5 kali 2 ditambah yang skornya 4 berapa? Yang skornya 4 ada 7, ya ada. Ditambah 4 kali 7. Kan sama ya, dengan menambah 5 tambah 5, 4 tambah 4 tambah 4 sampai 7 kali. Nah, itu kan sama. Sebenarnya ini menjumlah semua skor yang ada dibagi dengan skor atau keadaan paling tinggi, yakni skor tertinggi 5. Kalau scoringnya Anda 5 ya, kalau scoringnya Anda sampai 10 ya 10 dikali jumlah sampel. Bukan jumlah individu dalam populasi. Pak, ini ada 1000 tanaman, tapi yang jadi sampel hanya 10. Nah, maka N-nya ini 10, bukan 1000. Ya. Nah, ini salah satu data yang Anda nanti dapat, gitu ya. Ini salah satu contoh aja nih, contoh. Sini kelihatan ya angkanya, ini 10, 25, yang ini 55, 60, 65, 65. Gitu ya. Jadi ini ada 5 treatment, 5 treatment, dan hasil ini beberapa varietas ceritanya. Ada 5 varietas, dan ini adalah keparahan penyakit dari 5 varietas tersebut yang diamati 1 minggu setelah inokulasi, 2 minggu, 3 minggu, hingga 7 minggu. Bervariasi ya, bervariasi. Varietas E ini di awal tinggi nih, paling tinggi nih, tapi di endingnya dia paling rendah, gitu ya. Nah, pertanyaannya gini, kalau sudah punya data ini, ya, kalau punya data ini, saya mau tanya varietas mana yang baik untuk saya pakai? Yang mana? Varietas A, varietas B, C, D, atau E? Datanya sudah ada. Intensitasnya sudah ada. Intensitas minggu pertama, varietas pertama udah ada. Dan semua ini udah ada ya. Sudah dijadiin grafik garis juga. Sekarang tentukan. Varietas mana yang keparahan penyakitnya paling rendah. Yang perkembangan penyakitnya paling rendah. Yang baik kalau saya pakai di lapangan itu yang mana? Ya. Kalau ngelihat sudah jadi grafik begini, kemudian teman-teman mengira-ngira, oh ini pakainya yang biru nih Pak, yang biru. Karena grafiknya pendek-pendek terus, tapi yang di awal tinggi dia ya. Atau teman-teman mengira-ngira, kayaknya kuning deh. Kuning nih grafiknya di bawah nih, ya kan? Di bawah, walaupun di akhirnya tinggi. Kayaknya kuning atau biru ya? Nah, teman-teman mulai membuat persepsi. Nah, teman-teman, data teman-teman ini sudah dijadikan data kuantitatif atau angka. Ya, tadi kan pengamatannya kualitatif ya. Oh, ini parah, skor ini parahnya daunnya 2 yang kena dari bawah, itu kan kualitatif ya. Anda dalam penjelasan. Kemudian Anda ubah jadi skor, jadi angka ya kan, agar bisa dihitung-hitung. Anda harus jadikan angka atau kuantitatif. Anda sudah sajikan nih datanya, kalau datanya sudah angka kuantitatif, Anda bisa sajikan dengan grafik begini. Nah, setelah jadi grafik, Anda memutuskan mana yang rendah, Anda jangan balikkan jadi kualitatif lagi. Oh, ini yang biru rendah karena grafiknya lebih rendah dari yang lain. Gitu Anda buat penjelasan. Jangan. Itu Anda membuat persepsi lagi gitu ya. Datanya udah angka kok ya, Anda harus analisis dalam bentuk angka. Ya, jangan menerka seperti saya tadi. Yang kuning itu kayaknya rendah terus. Walaupun di akhir tinggi ya, itu nggak boleh lagi ya. Kalau udah masuk dalam angka begini, manfaatkan itu. Jangan Anda buat kualitatif lagi.
Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membuat IUDPC. Nanti saya tunjukkan. Nah, ini data real lapangan lagi nih. Antara beberapa varietas ini, mana yang bisa kita pakai, mana yang perkembangan penyakitnya paling rendah. Nah, yang mana? Kalau datanya disajikan begini. Ya. Nah, bagaimana caranya? Kita gunakan yang disebut IUDPC atau Area Under Disease Progress Curve. Bahasa Indonesianya, Pak. Luas area di bawah kurva perkembangan penyakit. Ini kurva perkembangan penyakitnya tadi. Ya. Nah, IUDPC adalah luas area yang di bawah ini. Berapa luasnya? Nah, jadi untuk menentukan varietas mana yang punya perkembangan penyakit paling rendah, kita akan menghitung luas area di bawah grafik itu dan membandingkan grafik satu dengan grafik lainnya. Simpel ya, simpel banget ini. Ini rumusnya. Mulai nggak simpel Pak rumusnya. Nggak, rumusnya juga simpel. Ya, karena ditulis dalam notasi matematik kelihatannya jadi bingungin. Padahal rumusnya simpel. Rumusnya gini, teman-teman mau pakai rumus yang simpel gini. Ya, ini area tadi ya, area di bawah grafik perkembangan penyakit untuk varietas A misalnya atau untuk treatment A. Nah, sebetulnya kalau dilihat dengan seksama, area di bawahnya itu membentuk beberapa bangun. Misal bangun segi 4. Ya. Yang ini bangun apa? Ada yang tahu ini bangun apa? Trapesium. Yang ini segitiga. Ya, betul ya? Segitiga. Jadi sebetulnya untuk menghitung luas yang di bawah ini, Anda hanya perlu menghitung luas segitiga, ditambah luas trapesium pertama, ditambah luas trapesium kedua, ketiga, dan ditambah luas kotak. Kalau grafiknya kayak gitu tadi. Ya, kalau grafiknya lurus, Pak, oh jadi segitiga raksasa gitu, ya udah, itu hanya perlu menghitung luas segitiga, gitu ya. Jadi ini bukan sesuatu yang rumit juga pada akhirnya. Ini pelajaran SD gitu ya. Menghitung luas segi 4 apa rumusnya? Kan panjang kali lebar. Menghitung luas trapesium apa? Jumlah sisi sejajar dikali setengah tinggi. Kalau luas segitiga apa? Alas kali tinggi bagi 2. Gitu ya. Jadi simpel. Anda jumlah, Anda punya hasil grafik yang pertama, yang kuning misalnya, oh di sini nggak ada bangun ini karena 0 terus. Nah, mulai di sini segitiga. Mulai di sini segitiga. Berapa rumus segitiga tadi? Apa rumus segitiga? Alas kali tinggi bagi 2. Tingginya berapa? 20. Ya, jelas ya tingginya 20. Alasnya berapa? 2 ya, alasnya dari angka 3 ke angka 5. Ini kan 2. Berarti 2 dikali 20 berapa? 40 dibagi 2, berarti 20. Itu luas yang pertama. Ditambah luas trapesium di sini. Jumlah sisi sejajar 20 ditambah 50, 70 kali setengah tinggi. 70 dikali tingginya di sini berapa? 1. Ya, berarti setengah tingginya berapa? Setengah. Berarti 70 dikali setengah. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu, kemudian di sini trapesium lagi. Nah, dari situ teman-teman nanti membandingkan area di bawahnya kurva kuning berapa, area di bawahnya kurva biru berapa, area di bawahnya kurva merah berapa begitu. Nah, luas yang paling kecil itu menandakan perkembangan penyakitnya juga paling kecil. Maka kalau ditanya varietas mana yang mau saya pakai nih, yang perkembangan penyakitnya paling kecil, yang mana? Yang IUDPC-nya paling kecil. Nah, di depan tadi kita punya contoh data tentang IUDPC. Saya ke depan, jauh banget ke depan. Ini. Ya, ini varietas padi. Ada 13 varietas padi.
dengan penyakit brown leaf spot. Nah, ini total IUDPC-nya, teman-teman. Nih lihat nih. Dia mengamati kurva, ini kurva pertama nih. Kurva hingga 50 hari. Ya. Kurva berikutnya dari 5 September ke 20 September. Ini kurvanya. Ya kan? Mungkin trapesium bentuknya ya. Dari tanggal 20 ke 5 Oktober. Nah, ini dia kurvanya. Mungkin bentuknya juga trapesium atau segi empat. Nah, kalau di total, semua bangun tadi di total area di bawah kurvanya ini. Jadi, varietas mana yang perkembangan penyakitnya paling rendah adalah varietas HJG1. Karena total area di bawahnya 614 saja, paling kecil dibandingkan yang lain dan secara ya juga signifikan berbeda dengan yang lain. Gitu. Makanya total area di bawah angka IUDPC itu angkanya besar-besar begitu ya, ratusan ribuan, ya jelas. Karena kita menghitung luasan area di bawah kurva. Itu luasnya nanti bisa ratusan bahkan ribuan begitu. Nah, teman-teman di pertanyaan ketiga teman-teman saya minta untuk menentukan jadi varietas mana yang punya perkembangan penyakit paling rendah dari 5 varietas ini. Nah, caranya Anda harus hitung IUDPC-nya, kemudian Anda lihat mana yang paling rendah, Anda tulislah yang paling rendah itu di kolom di Google Form, gitu ya. Silakan di pause dulu, kemudian Anda isi dulu Google Form-nya, baru melanjutkan video berikutnya. Nah, kalau Anda sudah menentukan jawabannya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, slide berikutnya ini diskusi. Diskusinya juga dijawab lewat Google Form. Diskusinya gini, teman-teman. Ini kan kalau keadaan berjalan dengan sangat baik ya. Berjalan dengan sangat baik. Bagaimana jika, ini diskusi, nanti teman-teman silakan menyampaikan pendapat teman-teman. Ini minggu pertama saya pengamatan 0, Pak. Tanamannya masih sehat. Saya lihat grafik merah ya. Minggu kedua 5. Disease intensity-nya 5%. Ini dalam persen ya, dalam persen. Minggu ketiga 15%. Minggu keempat 35%. Minggu kelima 50%. Bagaimana jika saat saya pengamatan minggu ke-6 ternyata tanaman saya mati? Ini varietas lain tetap pengamatan nih, masih hidup tanamannya. Tapi khusus treatment merah, treatment yang B ini, yang merah, saat saya mau pengamatan minggu ke-6, ternyata tanaman saya mati. Saya harus bagaimana? Tanaman mati apakah terus skornya 0? Mati yuk tanamannya. Nah, gitu ya. Apakah skornya lalu 0? Nanti berarti grafiknya anjlok. Gitu. Kenapa anjlok nih? Tanamannya sehat ya? Tanamannya jadi sehat. Kok anjlok? Enggak, tanamannya mati ya. Jadi angkanya harus apa nih? Atau grafiknya harus bagaimana? Ketika saya temukan tanamannya mati. Yang lain tetap pengamatan nih. Tanamannya hidup. 65, di sini 60 gitu ya. Bahkan di minggu berikutnya masih pengamatan. Tapi ada kasus ternyata di varietas B tanaman saya mati. Mati di sini. Nah, apa yang harus saya lakukan? Sebaiknya bagaimana pengamatannya? Itu teman-teman silakan menyampaikan pendapat teman-teman, silakan dipikir, silakan sampaikan pendapat teman-teman di Google Form ya, di pertanyaan 4. Silakan dijawab di situ. Gitu ya. Oke, sekian untuk materi minggu ini.
Silakan jika ada pertanyaan disampaikan melalui WhatsApp group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.